welcome to my YouTube channel, YouTube yang terkalem sedunia. Apalagi kalau bukan di channel Putri Emunte. Wah, tenang. Impressive. Oh my god. To my YouTube channel, YouTube yang terkalem sedunia. Apalagi kalau bukan di channelnya Putri Emunte. Anjay. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jadi hari ini aku nggak sendirian karena kita mau membahas sesuatu yang menarik. By the way, kalian pasti pernah dengarkan kata insecure. Wow, saya pribadi memang sih pernah mengalami rasa-rasa insecure kayak gitu. Nah, mungkin kali ini sering sekali kita dengar di manapun itu, di sosmed juga. Pada bingung gak sih? Apa sih maksudnya? Langsung saja kita undang tamu kita yang pertama. Dia adalah salah satu wanita yang berpengaruh di dalam bidang tersebut, yaitu Galuh Banjar tahun 2031. Tepuk tangan semua. Halo. Halo, silakan duduk. Iya. Aku panggil apa nih biar kita enak ngomongnya? Nisa aja. Oke, kalau gitu silakan perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fajriani Rahmah. Teman-teman bisa panggil saya Nisa. Suatu kehormatan bagi saya diundang oleh Kak Putri Emunte. Saya senang sekali loh Kak masuk di podcastnya Kakak. Suatu kehormatan juga buat aku bisa mengundang seorang Nisa ke sini, bisa sharing-sharing bareng, terus juga berbagi pengalaman yang lagi banyak dengan anak muda nih pastinya. Nah, ngomong-ngomong anak muda, jangan sekarang nih lagi apa ya, marak banget kan kata insecure atau suatu ketidakpercayaan percaya diri kayak gitu kan. Nah, berkaitan juga kali ini dengan pemahaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja, menurut pandangan Nisa nih, apa sih maksud dari semua itu? Job sekarang nih, baik itu disebut dengan sosial humaniora yang saya pelajari berkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial dan pemahaman tentang manusia, seperti tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi. Contohnya gini Kak, pemikiran dan perilaku manusia itu pastinya berubah-ubah dari teknologi ini. Kenapa? Karena adanya sikap ketidakpercayaan diri, dan yang lebih banyak lagi kasus sekarang di zaman milenial ini karena pengaruh iptek dan budaya. Nah, jadi di dalam bidang sosial humaniora itu sendiri kita bisa mempelajari fenomena tersebut baik ditinjau dari ilmu psikolog, ilmu hukum, hingga ilmu politik, seperti itu. Nah, Nisa kan seorang tokoh Galuh Banjar yang mana ibaratnya kan Nisa ini dikenal sama masyarakat Banjar. Selama Nisa menjabat nih, apa sih problem sosial kemasyarakatan yang sering Nisa temui? Untuk problem kemasyarakatan sendiri banyak sekali ya Kak, terutama di kota sendiri, Banjarmasin. Contohnya seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan kenakalan remaja. Tetapi yang sering saya temui adalah kesenjangan sosial atau perbedaan status sosial. Kenapa? Karena di dalam sosial humaniora itu sendiri akan menyebabkan adanya hambatan untuk mengakses kehidupan manusia yang lebih layak dan tidak memberi kesempatan untuk mereka yang berstatus sosial lebih tinggi. Dengan demikian, saya sendiri lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat dengan praktek dan penelitian lapangan seperti itu. Kalau boleh tahu, penelitian seperti apa nih yang Nisa terapkan saat di lapangan waktu ketemu langsung sama masyarakat? Aktif di segala bidang sih Kak, dan juga kegiatan sosial. Kenapa? Karena bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung itu kita bisa mendengarkan keluh kesah mereka dan memberikan sedikit banyak motivasi untuk mereka. Oke, kalau boleh tahu nih ya, keluh kesah mereka itu seperti apa sih? Kebanyakan dari mereka insecure ya Kak. Mereka kurang percaya diri terhadap kebanyakan orang yang lebih dari mereka.
Ya karena itu tadi, karena kesenjangan sosial yang menyebabkan perbedaan status. Mohon maaf sebelumnya seperti miskin kaya, bodoh pintar, cantik jelek, seperti itu Kak. Padahal permasalahan tersebut muncul karena tindakan kita sendiri. Kenapa? Karena adanya komunikasi yang tidak lancar dan bersifat rasis yang membahayakan biologi seseorang. Karena menurut saya sendiri tidak ada perempuan bodoh, tidak ada wanita jelek, dan tidak ada segerombolan kehidupan yang melarat. Yang membedakan itu cuma usaha mereka sendiri, seperti itu Kak. Baik. Nah, berhubung tadi ngebahas soal insecure, langsung saja kita undang lagi bintang tamu yang satu ini. Apakah kita semua akan merasa insecure melihatnya, dan mungkin ini suatu bisa dikatakan meet and greet bagi orang Nisa. Jangan nih, tadi ada di briefing loh. Langsung saja, ini dia Mira, Miss Indonesia tahun 2031. Oh my god. Ya ampun. Silakan Kak. Waduh, repot. Silakan duduk Kak. Duduk ya. Iya. Wah, lama banget nih aku nggak ketemu Kamira. Akhirnya ketemu di sini. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Aku enaknya manggil apa nih? Miss, Kak, Mbak, atau Sister mungkin? Nama aja. Oh, oke, nama. Silakan kenalin diri dulu. Kenalin diri. Kenalin diri. Perkenalan maksudnya, gengs. Maaf, udah ini nih, udah kayak gimana gitu kan? Oke, langsung aja. Angkat aja ya. Ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Namira, panggil saja Mira. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia di tahun yang baru ini kan, untuk kita juga gitu. Senang banget nih, ini first time aku masuk podcast ke Putri Amunte. Oh my god, jadi nontonnya di YouTube kan. Sama-sama, terima kasih kembali. Sudah jauh-jauh ke Banjarmasin, walaupun ya pastinya nih banyak banget meninggalkan segala aktivitas kan. Aku mengakui bahwa aku hebat banget gitu bisa ngundang seorang Miss Indonesia. Kapan lagi di YouTube Putri Amunte kedatangan Miss Indonesia. Terima kasih atas undangannya. Oh iya, jangan lupa kalian harus like dulu, komen, dan subscribe. Harus tembus 1 juta viewers vlognya, oke? Oke, langsung aja nih Mira. Oke, kita fokus lagi ke pembahasan selanjutnya. Mira, siapa sih yang memotivasi kamu untuk mengikuti Miss Indonesia 2031 ini, dan bagaimana perasaan kamu sudah menjadi Miss Indonesia? Nyangka gak sih? Kalau dipikir-pikir kayak nggak mungkin sih Kak, karena dari dulu itu tuh semua kayak mimpi dan hayalan aja gitu. Tapi setelah sudah terjadi itu, wah aku sampai sini nih, nggak nyangka kayak gitu kan. Ya akhirnya disyukuri, dinikmati, dan dijalani begitu. Nyangka nggak nyangka sih akhirnya gitu. Kalau untuk yang memotivasi pasti ada kan, siapa tuh kalau boleh tahu? Kalau untuk yang memotivasi itu pasti ada sih, pasti ada kan, setiap orang. Untuk kamu juga kan pasti ada juga yang memotivasi. Jadi aku tuh kayak punya, bukan idol sih, kayak seorang yang memotivasi aku atau mendorong aku. Dia itu Miss Korea tahun 2019, namanya tuh Kim Sehyun. Jadi dia itu wanita yang umurnya 20 tahun tapi sudah bisa mengambil gelar sebagai Miss Korea tahun 2019. Usianya itu 20 tahun loh Kak. Muda banget ya. Iya, umurnya 20 tahun. Muda banget ya. Nah, dari situ aku bilang, umur segitu dulu aku ngapain coba kan. Nah, di umur segitu dia bisa mendapatkan gelar Miss Korea tahun 2019. Iya. Dan dulu juga sempat dia kan ada punya nama baiknya tercemar karena ayahnya kan. Ayahnya melakukan kasus pelecehan kayak kekerasan itu terhadap anak di bawah umur. Nah, dari situ dia belajar bangkit, mengembalikan nama baiknya, nama baik si Miss Korea 2019 yang Kim Sehyun itu. Kan namanya dia Miss kan
harus memberikan contoh yang baik kan. Nah, Iya, jadi iya. dia mengembalikan nama baiknya dan membuktikan bahwa dia juga maksudnya juga pantas untuk menyuarakan kan, mengembalikan pokoknya mengembalikan nama baiknya. Jadi aku senang aja sih lihat dia. Hebat banget ya berarti. Jadi memotivasi. Dia juga lulusan sekolah desain grafis di California. Wow. Semoga Kamira ya S2-nya nanti Jangan dibocorin dong. Nah, Mira, tadi aku sama Nisa ngebahas tentang insecure nih. Iya. Menurut Mira sendiri yang sekarang jadi Miss Indonesia, ada nggak punya rasa insecure terhadap orang lain di luar sana? Kalau insecure di setiap wanita pasti ada sih. Ya kan pasti Iya, pasti ada. Kalau insecure pernah mengalami sebelum maksudnya waktu aku jadi finalis Miss Indonesia Iya. ini kan aku pasti mengalami insecure Oh, juga iya, kan. Banyak orang-orang hebat di depan aku, banyak orang-orang yang menurutku lebih baik nih dari aku. Iya, Kenapa? Minder sih sebenarnya, kok jadi aku yang kepilih padahal kan masih banyak nih yang lain-lain yang lebih bagus gitu. Tapi dari situ aku nggak down. Maksudnya itu aku jadikan sebagai dorongan supaya aku menjadi lebih baik lagi dari mereka kayak gitu. Bukan berpikir aku harus menang enggak, tapi menanamkan sih dalam diri aku gitu bahwa mereka bisa kenapa aku enggak gitu. Jadi aku jadikan dorongan dan motivasi untuk mengejar supaya lebih baik. Baik, berbicara tentang wanita. Nah, asik nih kita berbicara tentang wanita. Jadi zaman sekarang nih wanita banyak banget kan yang bilang kayak, duh aku insecure nih, duh kok aku kurang cantik gitu. Banyak banget, bahkan dari artis pendatang baru, influencer yang cantik-cantik, selebgram, seleb TikTok, seleb Twitter, dan seleb-seleb lainnya termasuk seleb kayak gue. Nah, mereka itu banyak banget dipuja-puja, bahkan diikuti para netizen sekarang dengan alasan menghibur, good looking, atau pengikut di sosmednya banyak. Bahkan gaya dan tampilannya pun juga diikutin. Nah, itu kenapa ya kalau aku boleh tahu? Kenapa ya? Mungkin karena kita tinggal di Indonesia kali ya. Mungkin bisa jadi. Sebenarnya kodratnya manusia apa yang sedang naik daun pasti diikuti dan diraih dengan berbagai macam cara ya kan. Nah, yang seperti itu menurut saya pribadi sesuatu fenomena yang masih membingungkan sih mau jawab apa. Sepantasnya sih mereka atau para tokoh publik tadi, si artis atau aktor maupun selebgram yang seleb TikTok, seleb lainnya lah itu lebih baiknya sih dijadikan cerminan yang positif buat diri sendiri gitu ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hasilkan oleh perbuatan mereka atau tindakan mereka kita pelajari dan saring gitu untuk kita sendiri. Karena itu semua kita contoh yang ambil yang lebih baiknya aja dari yang mereka hasilkan, yang mereka lakukan gitu. Bukan karena ikut-ikutan ngetren atau apa gitu kan. Maksudnya tuh dalam kata lain bukan menjadikan diri kita itu duplikatan mereka kayak gitu maksudnya. Baik, menurut Mira, fenomena insecure di zaman milenial sekarang, apakah harus banget nih dimiliki semua orang? Apalagi kalau anak muda yang kekinian sekarang nih? Iya. Nah, jadi menurut saya pribadi sikap insecure itu harus ada sih di dalam diri setiap orang masing-masing. Karena kenapa harus gitu ya? Karena itu sebagai bahan introspeksi diri untuk menjadi insan manusia yang lebih baik. Seperti yang dikatakan seorang penyair yang bernama Shauki Bey, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya manusia atau bangsa akan tegak jika moral akhlaknya tegak. Nah, tapi jika moralnya sudah tercabut dari masyarakat, maka akan hancurlah masyarakat itu. Nah, maksudnya adalah memberi pelajaran bahwa sikap insecure itu harus dijaga tetap hidup agar hidup kita tetap tegak. Nah, sehingga mendorong keselarasan hidup seperti itu. Wah. Hebat banget. Iya, gak salah nih Mira terpilih menjadi Miss Indonesia. Oke, selanjutnya nih Nisa dan Mira, aku mau nanya, mengapa kebanyakan orang yang minder dengan orang yang terlihat lebih good dari si dia gitu, kayak dia suka down melihat dirinya sendiri atau bahkan
kayak ngejudge dirinya sendiri, membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang tersebut gitu. Kenapa? Bahkan ada yang sampai melukai dirinya sendiri, itu kenapa ya? Aku duluan ya kak. Menurut aku orang-orang begitu memiliki jiwa yang tertutup ya, atau yang bisa disebut introvert. Dia ingin melakukan dan dia ingin mengikuti, tetapi dia sudah berhenti duluan. Seperti peribahasa mengatakan jangan kalah sebelum perang. Maksudnya di sini bukan membenarkan si dia yang sudah hebat, tapi kita nggak ada apa-apanya dibanding dia. Perumpamaan seperti itu. Padahal maksudnya, ayo dong buka mindset kita. Ngapain menghakimi diri sendiri? Lebih baik berusaha dan bercermin untuk bisa menjadi manusia lebih dihormati gitu. Wah. Selanjutnya Mira. Di zaman yang sekarang sebagai manusia dengan mudah sekali kan dikelabui oleh suara, iklan, dan iming-iming. Nah, untuk masuk perorangan atau hal-hal tertentu. Nah, jelasnya apabila manusia nih menanamkan sikap kritis di sebagian besar generasi muda sekarang, maka perbuatan yang jelek tersebut akan selamat dari malapetaka kehancuran seperti yang tadi, menghakimi diri sendiri, melukai diri sendiri, bahkan ada yang ingin berencana membunuh dirinya sendiri ya kan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Nisa tadi, benar, ayo dong buka mindset sebelum terlambat, fokuslah pada diri sendiri gitu kan. Apa yang kamu butuhkan untukmu sendiri, bukan apa yang kamu inginkan karena orang lain memilikinya kayak gitu. Nah, terus tentukanlah batasan diri, tolak sesuatu yang merugikan untukmu, terus jagalah diri dari situasi dan kondisi yang mengancam kesehatan mental ya kan. Itu harus banget sih. Terus dan coba juga untuk melihat sisi positif dari segala kekurangan seperti itu. Wow. Asik banget nih guys, bincang-bincang podcast kita kali ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke games nih, boleh nggak aku minta kalian berdua sharing tentang pengalaman pribadi kalian? Apakah pernah atau tidak pernah mengalami hal seperti ini? Bisa ceritain nggak gambarannya itu dan problem atau kesulitannya di waktu itu kayak gimana sih? Mau siapa dulu nih? Boleh minum dulu nggak? Oh boleh, silakan dong. Apa sih? Iya. Ini silakan minum-minum. Gimana? Seger? Seger Oh banget. iya dong, jelas. Apa ya? Siapa duluan nih? Kakak duluan Enggak, ya. enggak. Aku ya. Ini masalahnya tentang insecure ya. Iya. Ini membahas masalah pribadi ya juga ya. Nggak apa-apa sih. Sekalian sharing aja. Iya, sharing. Jadi dulu ya. Iya. Waktu itu aku pribadi punya pasangan ya. Oh. Punya pasangan. Anda udah punya atau belum nih? Barangkali ada yang mau. Promosi dia. Oke, lanjut lagi Mira. Ini dulu ya, Iya. kita cerita tentang dulu. Iya. Punya pasangan, dia itu salah satu orang yang diibaratkannya seperti Kak Putri tadi bilang ada seleb Oh, ya. iya. Kita Iya. berbicara tentang seleb Iya. yang good looking. Iya. Ya saya akui sih ganteng ya. Iya. Dia yang nonton ini pasti seneng. Kalian baper ya. jangan baper. Ganteng sih, ganteng, baik, terus pokoknya banyak lah dikenal orang kan juga. Nah, dari situ dulu saya belum apa-apa, belum jadi apa-apa dan belum seperti ini maksudnya. Jadi dia orang yang sudah terkenal kan. Jadi saya merasa insecure sih menjadi pasangan dia seperti itu. Merasa tidak percaya diri atau tidak pantas lah. Oh iya. Seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, itu semua saya berusaha nih menanamkan, ngapain kan dia sudah sama saya kan, ngapain kan dia memilih saya seperti itu. Benar. Tapi di satu sisi lain, hal seperti itu malah membuat suatu pikiran yang negatif. Seperti kalau dia lagi ngumpul dengan teman-temannya,
ada perempuannya. Ya. Cantik pastinya. Ya, terus ada pokoknya seperti itulah. Dan terjadilah sisi-sisi negatif yang bermunculan Overthinking ya, ya. seperti itu, jadi insecure, nggak percaya diri. Dan akhirnya kami memutuskan untuk berakhir gitu. mungkin untuk iya tadi introspeksi. Jangan nangis dong kak, ini kayak berkaca-kaca. Jangan dong Bu, sekarang kan sudah ada. Oh iya, karena udah ada yang baru. Seperti itulah, pokoknya dijadikan saja sebagai pembelajaran dan introspeksi sih untuk kedepannya. Kalau dipikir-pikir ngapain juga kan insecure kan dulu sih ada berpikir seperti itu. Iya. Tapi sekarang sudah terlambat jadi tidak apa-apa. Jadikan pelajaran untuk kedepannya. Iya. Itu aja sih. Kalau aku sih waktu SMP ya aku pernah ngalamin jerawatan banget. Karena kan kulit aku ini kan sensitif banget. Jadi kalau jerawatan itu merahnya tuh ya gimana gitu. Jadi aku bener-bener nggak pede keluar rumah. Bener-bener kayak malu banget gitu sama orang. Iya. Ya itu sih pengalaman aku. Pokoknya tentang itu ya. Dari apa namanya? Jadi aku kan pernah suka sama cowok jadi kayak nggak suka. Bentar, ini edisi baper-baperan lagi nih ya. Karena cowoknya itu banyak didekatin sama cewek-cewek, jadi aku kayak udah mundur aja lah gitu. Karena aku ya menurut aku jelek banget saat itu gitu. Karena dulu kita nggak open mind. Sekarang kan tapi kita udah sekarang buka pola pikir ya. Pola pikir yang berbeda ya kan. Iya. Seperti itu. Oke guys, wah podcast kali ini sangat asik banget bersama Cimi-Kiwi cantik dan pengalamannya pun juga bisa dibilang baper sih ya. Kalau ditanya pengalaman kayak baper gitu. Ya, jangan baper. Iya, kayak jangan baper gitu kan. Oke, karena kita tadi udah kayaknya haus nih. Minum dulu. Iya, boleh minum dulu. Kayaknya mereka kehausan guys. Aku juga lagi serak banget ya. Terlalu bersemangat. Iya, terlalu bersemangat. Oke, kita mau games nih. Kita mau refreshing dulu karena tadi udah kayak apa ya? Kayak saya parah gitu, insecure. Jadi kita mau games dulu. Dan games ini sebenarnya bukan sembarang games karena ini memerlukan tenaga dalam. Sangat amazing banget gak sih? Tenaga dalam, yang mana games ini ada unsur menegangkan. Tapi di sini ada efek-efek api ya kan, say. Meja panas. Jangan lupa nih editornya, tolong di sini ada efek-efek api ya, say. Oh iya, dan games ini harus jawabin cepet-cepet ya. Oke. Harus cepet-cepetan ya. Jadi aku udah nyiapin kertas sama spidolnya. Nanti sistemnya aku bacain soal, terus kalian langsung jawab. Bentar, ini ada sesuatu kru yang sangat ku sayangi. Dia tuh kayak on time gitu loh. Mbak Mary. Halo Mbak Mary. Makasih ya Mbak Mary. Aku kerja Mbak. Semangat. Nih punya kamu. Oke, kita langsung masuk ke games. Oke, langsung aja kita mulai games yang pertama. Harus jawab cepet-cepet nih. Ini nulisnya di begini apa begini? Begini aja. Begini aja. Iya. Yang berjauhan ya? Iya, harus berjauhan dong. Berjauhan, nanti kan nyontek ya kan, say. Siap? Siap. S2 atau menikah? Impressive. Oke, 1, 2, 3, tunjukkan ke kamera. Oh, S2. Kalau boleh tahu nih, apa sih jadi mau milih S2 daripada menikah? Siapa dulu nih Kak? Kamu aja deh. Kenapa aku milih S2? Karena aku sedang menikmati masa jabatan aku sekarang kan. Oke. Jadi tunda dulu lah menikahnya. Oke. Juga kan nggak ada cowok ya, jadi ya Promosi banget kan, say. santai aja dulu. Banjarmasin kan luas, kok nggak Banjarmasin? Isinya kan banyak ya kan. Gimana ya? Belum ada yang cocok aja kali. Oh, iya. Iya. Kalau Mira? Kayaknya pendidikan lebih
Nomor 1 ya. Nomor 1 dulu deh sekarang. Padahal kan pasangan kakak kan lagi menunggu. Iya kan ya? Gimana nih kak? Jangan dibocorin. Oh ya. Mulutnya emang agak-agak bocor ya segala ini emang. Dia terpilih. Iya, Banjar memang. Oke, langsung yang kedua. Oke. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Kalau saya sih bingung ya. Kalau aku sih bingung banget mau milih wanita karir atau ibu rumah tangga. Anjay. 1, 2, 3. Wanita karir. Oh my god. Apa nih alasannya wanita karir? Aku dulu ya. Iya. Karena memang setelah lulus menggapai semua maksudnya semua cita-cita, kan masih banyak nih cita-cita yang belum terkabul, semoga langsung terkabul. Jadi Amin. setelah itu memang ingin niatnya menjadi wanita karir. Kalau maksudnya sudah puas-puas menjadi wanita karir dan maksudnya banyak menabung pengalaman, barulah menjadi rumah tangga iya. seperti itu. Kalau aku sih hampir sama aja ya sama kamera, pengen apa ya, jadi strong woman, Oke. independent, Oh, kayak iya. gitu, pengen kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin? Udah itu aja. Oke, langsung ya kita pertanyaan yang ketiga. Oh, banyak banget ya. Iya, Say. Ini dari tim kreatif nih kayaknya. Hebat Nih, banget. ini kerjanya Mary emang kayak gini. Oh. Halo Mary. Hebat banget. Oke, langsung yang ketiga. Materi. Materi atau uang? Materi atau uang? Sulit sih ya. Materi atau uang? Ya ampun. Oke, 1, 2, 3. Jawabannya berbeda guys kali ini. Wah, ini asik nih. Materi kenapa nih jadi materi? Harusnya ngomong dulu dong. Materi dulu dong. Bingung nih saya kenapa materi. Seperti yang aku bilang tadi kan sebelumnya, kenapa jadi memilih wanita karir? Karena menurutku menabung pengalaman sih dulu ya kan. Oh iya. Harus menabung materi dulu gitu kan, menabung materi banyak-banyak buat masa depan nanti. Uang. Seperti itu. Kenapa aku ya realistis saja, kan uang kan ya, kalau nggak ada uang kan kita nggak bisa Iya sih, bener. mau ngapain gitu Oh, kan. bener banget. Jadi ya Uang segalanya gitu ya. Uang segalanya aja yang kepikir gitu. Sambil belajar juga, kalau ya gitulah. Berarti banyak ya tabungannya. Ya kali aja kan mau ngasih apa Aku gitu. kan pengen traveling, aku Oh. suka traveling masalahnya. Ayo siapa yang mau sama traveling? Ajak dong berdua. Kok nggak diajak ya? Ada pasangannya kan? Oh. Nanti kan Aku tidak ada loh. Ayo deh kita aja. Ya. Oke, yang keempat. Ini asik nih. Bagi ciwai-ciwai. Aduh, oh my god, mana nih ya? Mbak Mary ini loh, emang kayak gini kerjaannya. Oke, langsung yang keempat. Make up atau skincare? Tungguin ya. Hebat banget ya pertanyaannya, kayak sebelum di briefing nggak ada yang kayak Iya, memang sengaja ini. Nggak ada di briefing. Oke. 1, 2, 3. Skincare, oh asik nih. Apa sih? Kok bisa skincare itu daripada makeup? Kenapa? Kenapa aku dulu? Ya karena tadi kan, aku kan pernah insecure, pengalaman yang muka aku beruntusan banget, banyak jerawatan banget. Jadi aku lebih mentingin skincare sih daripada makeup. Harus muka dulu yang bersih gitu. Mendorong untuk mengoleksi skincare Oh, ya. Nah, kalau aku memang dari dulu sih lebih suka skincarean gitu kan, daripada, maksudnya bukan berarti aku nggak suka makeupan, maksudnya balance aja, tapi memang dari dulu suka skincarean, beli ini beli itu untuk merawat gitu. Iya, iya. Seperti Apalagi itu. kan ini seorang Miss. Iya bener sih. Tapi makeupnya bagus banget loh. Iya memang. Sumpah bagus banget. Iya nih. Aku nggak tahu udah di make upin sama. Oh, kayaknya tim Pasti. tim dari channel aku juga sih, kayaknya Mbak Mary lagi tuh kerjaannya tuh. Kayaknya udah profesional banget. Iya, Di bidang make up. Aku bawa ke Jakarta boleh nggak?
Oh boleh bang, jangan dong. Jangan, itu kan kesayangan aku ya. Oke. Yang kelima, meminta atau memberi. Meminta atau memberi. Oke, 1, 2, 3. Memberi. Kenapa sih jadi memberi? Karena menurutku lebih baik dan lebih baik banget sih, lebih baik memberi daripada meminta. Ya kan? Apalagi kita mampu ya kalau untuk memberi gitu. Maksudnya berbagilah karena kita memiliki kelebihan walaupun sedikit. Bukan. Di dunia ini kan bukan nggak semuanya orang-orang memiliki kehidupan yang tadi tinggi, yang bersosialnya itu pasti ada juga orang yang berstatus. pasti ada orang-orang yang ibaratnya nggak bisa sama dengan orang yang apalagi kan bersosial. banyak banget ya sekarang orang yang kayak tinggal di pinggir jalan, di bawah jembatan, Iya, seperti itu. Memberi bukan berarti harus uang kan, bukan benar. harus tentang uang kan ada materi. Iya. gitu, Apalagi kan sekarang kalau hari Jumat kan ada yang bagiin nasi-nasi di bawah jembatan. Oh itu terjadi langsung pada saat di Banjarmasin kan? Iya. Seperti itu. Bukan harus uang kan, harus uang kan banyak kan seperti ilmu pengetahuan, materi segala macam kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Udah cukup. Ini yang terakhir nih. Iya. Iya. Menjaga atau mempertahankan? Wow. Menjaga atau Mempertahankan. oke. Menjaga atau mempertahankan? Oke, 1, 2, 3. Menjaga, mempertahankan. Tahu dulu deh kenapa mempertahankan. Kenapa aku milih mempertahankan? Karena aku ingin mempertahankan apa yang aku jalani sekarang aja sih kak. Sebagai Galuh, Kalsel, dan aku ingin mengembangkan lagi pokoknya seperti itu. Untuk Ya, kalau aku sih menjaga ya. Iya. Kalau yang menjaga pasti dipertahankan dong. Ya kan? Oh, iya. Apabila kita menjaga pasti dipertahankan. Bisa sih, bisa. Hebat banget ya kamu. Udah seperti itu. Mau dia sayang. Guys, kesimpulannya insecure itu sebenarnya boleh aja. Cuman kayak nggak usah yang terlalu berlebihan gitu sampai nyakitin diri sendiri tuh nggak boleh ya guys. Jangan ditiru tuh kayak gitu. Iya, karena itu semua juga menghambat keselarasan hidup kita juga. Betul banget. Boleh aja kan kita insecure. Iya, pasti. Ya, tapi jadikanlah insecure itu Introspeksi diri. sebagai gitu kan. introspeksi diri kita ke depannya seperti itu. Oke. Nah, nggak berasa podcast hari ini sudah berakhir. Terima kasih untuk kedatangan Mira, Lisa, yang udah mau diajakin collab bareng Putri MUT. Aduh, semoga kalian sukses terus ya untuk kedepannya. Amin. Oke, nah guys, biar aku, kamu, dan kalian semua mendapat pahala, jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Kalian mau request konten apa lagi atau mau podcast apa lagi? Silahkan langsung aja komen di bawah. Oke, see you next time dan bye. Makasih. Ya,